Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Hari yang baru, semangat yang baru. Kita akan sama-sama melihat Kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Terpujilah Tuhan, kisah yang sangat menarik. Ya, ini kisah yang kita semua mungkin sering mendengarnya, bagaimana perjalanan kehidupan dari keluarga orang percaya ini. Ya, kisah yang menarik juga yang mungkin menjadi cerminan kehidupan kita saat ini. Hidup yang diwarnai dengan tantangan, kesulitan, dan air mata duka cita. Tetapi kisah hidup Naomi adalah pelajaran sederhana yang tentunya menjadi inspirasi dan juga peneguh iman bagi kita semua. Yaitu bahwa kesulitan, tantangan, dan penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan. Kadang-kala kita mencoba keluar dari kesulitan, ya, dalam konteks kehidupan keluarga Naomi ini. Mereka keluar dari tanah Israel, ya, berharap lepas dari kesulitan, pergi ke daerah Moab. Tetapi kenyataannya tidak. Bukannya menemukan jalan keluar, justru masuk dalam tantangan yang baru. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dan begitu seterusnya, berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan pun masalah juga mungkin belum berakhir dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Elimelek, suami Naomi, dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam maksud dan rencana Tuhan, tentunya ini sangat indah. Kalau kita hubungan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jika hari ini kita masih dalam pergumulan, kesulitan, dan penderitaan, pertama, iman dari Naomi menjadi teladan bagi kita. Ya, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan menikmati proses, ini penting. Yang pertama, menikmati proses. Ya, Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, tidak ada hari tanpa kesukaran dan kesusahan. Tetapi indahnya adalah yang kedua. Kesukaran dan kesusahan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Cukup dalam pandangan Tuhan. Jadi kesulitan yang kita alami itu dalam pandangan Tuhan itu cukup. Dalam hikmat Tuhan itu cukup. Sehingga dalam hikmat Tuhan kita mampu menanggungnya. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata seperti itu. Sehingga yang ketiga, kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga kekudusan pikiran kita kepada Tuhan. Sekali lagi, menjaga kekudusan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita negative thinking atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita dan mengajar kita bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi tantangan dan bersikap dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa jika hari ini kami masih ada di dalam persoalan, masih bergelut di dalam situasi yang sulit, kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana. Mampukan kami agar kami dapat menikmati setiap proses ini. Dan mampukan kami agar kami dapat bertahan melalui setiap persoalan ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena setiap persoalan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kami.
Dan mampukan kami agar selalu berpikir positif, berpikir benar terhadap Tuhan. Tidak berpikir negatif terhadap Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.